Salve sahabat Katoliko keren, selamat datang di negara Turkmenistan. Pada episode kali ini, kita akan mengenal lebih dekat saudara-saudari kita umat Katolik di negara Turkmenistan. Benarkah pemerintah pernah melarang kehadiran mereka dan menyatakannya sebagai ilegal? Selengkapnya dalam Jelajah Umat Katolik episode Turkmenistan. Satu, sejarah. Kehadiran umat Katolik di Turkmenistan sudah ada jauh sebelum Turkmenistan merdeka dari Uni Soviet. Namun pada tahun 1920, seluruh tempat peribadatan Katolik di wilayah Turkmenistan yang kala itu masih menjadi bagian negara Uni Soviet dihancurkan oleh para kaum komunis Uni Soviet. Pada tahun 1991, Turkmenistan resmi merdeka menjadi negara yang berdaulat dari Uni Soviet. Di tahun yang sama pula, setelah lenyapnya pengaruh komunis di Turkmenistan, para imam Katolik mengajukan permintaan kepada pemerintah Turkmenistan untuk mengizinkan tempat ibadah Katolik dibuka kembali, walau hanya sebuah kapel. Permintaan tersebut akhirnya disetujui, dan sebuah kapel kecil dibangun kembali di Turkmenistan dengan nama Kapel Transfigurasi Tuhan yang terletak di kota Ashgabat sebagai satu-satunya tempat ibadah umat Katolik di Turkmenistan. Pada tahun 1997, pemerintah Turkmenistan menolak untuk mengakui secara resmi kehadiran komunitas Katolik di negara Turkmenistan, menyatakannya sebagai ilegal dan melarangnya, dengan alasan Gereja Katolik Turkmenistan harus dipimpin oleh seorang imam asli Turkmenistan. Melihat situasi yang menyedihkan dan memprihatinkan ini, Paus Yohanes Paulus II akhirnya memberikan perhatian lebih kepada umat Katolik Turkmenistan dengan mendirikan sebuah wilayah misi gerejawi sendiri bernama Mission Sui Juris Turkmenistan. Wilayah misi ini jika semakin berkembang bisa dinaikkan statusnya menjadi keuskupan. Untuk melayani umat, para imam dari Oblat Maria Tak Bernoda atau OMI hadir di negara ini. Oblat ini juga tidak diakui oleh pemerintah dan hanya dianggap sebagai perwakilan Kedutaan Besar Vatikan. Setelah menanti dengan doa dan harapan, akhirnya pada tahun 2010, Gereja Katolik mendapat pengakuan resmi dari pemerintah Turkmenistan, sehingga telah diizinkan untuk bermisi dan berkarya. Perjuangan umat Katolik Turkmenistan belum selesai. Sampai saat ini, mereka terus berjuang agar pemerintah Turkmenistan juga mengizinkan pembangunan gedung gereja Katolik, karena mereka hanya beribadah di kapel. Terdapat juga permintaan untuk merebut kembali 2 bekas gedung gereja Katolik yang telah dihancurkan di negara tersebut agar dibangun kembali. Kehadiran gereja Katolik di Turkmenistan adalah gambaran sebuah kawanan domba kecil yang sangat rendah hati di negeri dengan mayoritas Islam. Dan karena alasan inilah, umat Katolik Turkmenistan tidak harus menonjolkan dirinya, melainkan terus menyebarkan kebaikan dan memberikan yang terbaik bagi gereja dan negara, tanpa harus membutuhkan pengakuan. Umat Katolik Turkmenistan saat misa menggunakan 3 bahasa, yaitu bahasa Rusia, bahasa Inggris, dan bahasa Turkmenistan. Terdapat juga pengajaran katekumen bagi penduduk Turkmenistan yang ingin menjadi Katolik. Selain itu, umat Katolik Turkmenistan juga mengadakan pertemuan ibadah di rumah-rumah umat agar saling menguatkan, serta melakukan aksi sosial dengan mengunjungi rumah sakit dan panti. 2. Wilayah gerejawi. Umat Katolik Turkmenistan 100% adalah umat Katolik yang menggunakan ritus Latin Roma, seperti kita umat Katolik Indonesia. Di negara Turkmenistan terdapat 1 wilayah gerejawi, yaitu Mission Sui Juris Turkmenistan atau wilayah misi gerejawi, di mana jika semakin mandiri bisa dinaikkan statusnya menjadi keuskupan kelak. Di negara Turkmenistan hanya terdapat 1 paroki untuk 1 negara, karena mengingat umat Katolik yang sangat sedikit dan sebagian besar terkonsentrasi di kota Ashgabat yang dulunya pernah menjadi ibu kota negara.
Turkmenistan juga masuk dalam wilayah administrasi apostolik Kazakhstan dan Asia Tengah, sebuah wilayah gerejawi khusus untuk umat Katolik Ritus Bizantin dalam Gereja Katolik Yunani Rutenia yang ada di Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Uzbekistan, dan Turkmenistan, di mana sebagian besar terkonsentrasi di Kazakhstan. 3. Kaum religius. Data dari Gereja Katolik Turkmenistan tahun 2018, terdapat 3 pastor dan 4 frater yang melayani umat Katolik Turkmenistan. Mereka berasal dari Oblat Maria Tak Bernoda atau OMI atau OMI. 4. Umat. Statistik Gereja Katolik Turkmenistan menunjukkan jumlah umat Katolik Turkmenistan terus meningkat secara signifikan. Di tahun 2010, hanya terdapat 100 umat Katolik di Turkmenistan. Di sisi lain, terdapat 30 katekumen dari penduduk Turkmenistan yang sedang belajar dan akan dibaptis menjadi Katolik. Pada tahun 2018, umat Katolik Turkmenistan telah mencapai 250 umat. 5. Gedung gereja. Di negara Turkmenistan belum terdapat gedung gereja Katolik dan hanya terdapat sebuah kapel Katolik bernama Kapel Transfigurasi Tuhan yang terletak di kota Ashgabat. Situasi ini sama seperti di Afghanistan, di mana umat Katolik Afghanistan belum memiliki gedung gereja dan beribadah hanya di sebuah kapel milik kedutaan Italia. Umat Katolik Turkmenistan terus berjuang untuk mendapat izin pemerintah Turkmenistan mendirikan gedung gereja Katolik dan meminta pengembalian bekas 2 gedung gereja Katolik yang telah dihancurkan di masa lampau untuk dibangun kembali. Adapun di sekitar Kapel Transfigurasi Tuhan di kota Ashgabat terdapat sebuah Gua Maria yang didedikasikan untuk Bunda Maria Tak Bernoda. Gua Maria ini tak hanya menjadi tempat umat Katolik berdoa, tapi juga terdapat beberapa umat Islam Turkmenistan yang singgah dan berhenti untuk berdoa di tempat ini. Terdapat juga ruang khusus untuk anak-anak. Hal ini bertujuan agar penduduk Turkmenistan mendapat kesempatan untuk mengenal lebih dekat kehadiran gereja Katolik di negara mereka. Sahabat Katoliku keren, sampai di sini dulu jelajah umat kita dalam episode Turkmenistan. Luar biasa perjuangan mereka. Kita doakan semoga keinginan umat Katolik Turkmenistan kelak untuk mendirikan gedung gereja terwujud dan disetujui, serta iman Katolik semakin mengakar dan berkembang di negara ini. Sampai jumpa di Jelajah Umat Katolik episode negara selanjutnya. Dan ketika kita sudah mengetahuinya, maka kita akan berkata, Katoliku keren, salve!